Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini melanjutkan pembahasan minggu kemarin, ya, masih penyelesaian persamaan linear, ya. Eh, Kali ini kita akan membahas urut-urutan dari permasalahan fisik, kemudian masuk ke formulasi matematis, dan akhirnya nanti diselesaikan dengan numerik. Jadi urut-urutannya itu adalah permasalahan fisik, kemudian diformulasikan ke matematis, dan akhirnya nanti kita selesaikan secara numerik. Nah, kalau ada pertanyaan, mengapa kita harus membuat semacam urutan atau algoritma seperti ini? Ya, karena pada dasarnya di dunia nyata itu banyak permasalahan-permasalahan fisik yang sulit ketika dianalitis, ya, karena terlalu banyak variabelnya, sehingga harus dirubah ke formulasi matematik, ya. Dan di formulasi matematik pun tidak semua perhitungan matematik itu bisa diselesaikan secara analitik, ya, atau solusi yang biasa, ya, tapi harus membutuhkan, ya, istilahnya dari metode numerik, ya, dari metode numerik ini untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, sedangkan metode numerik ini kebanyakan sebagian besar itu dikerjakan oleh komputer. Nah, komputer itu kan yang dibaca adalah angka. Makanya mau tidak mau permasalahan fisik ini nanti bentuknya adalah angka-angka dan simbol-simbol tertentu. Oke, kita ngambil contoh dua persamaan saja. Ya, ini hanya contoh, ya. Jadi hari ini kita akan mencoba pakai metode iterasi, metode numerik yang iterasi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Ya, kita ambil contoh dua persamaan yang di mana nanti ini ya contoh, ya. Sebenarnya numerik itu kalau untuk mengerjakan dua persamaan tidak terlalu tidak diperlukan, karena persoalan masih bisa kita selesaikan dengan metode eliminasi atau substitusi biasa, ya. Karena ini hanya contoh, ya, untuk mempermudah saja. Nanti silahkan disesuaikan dengan variabel atau mungkin contoh-contoh yang teman-teman temui, ya. Oke, ya. Jadi seperti itu. Ini misalkan contohnya seperti ini. Kita baca permasalahan fisik. Adik, ya, membeli 2 permen. Nah, ini kan permasalahan fisik. Kita tulis dulu sebagai kalimat. Dan 1 buah coklat, ya, itu seharga 5.000 misalkan gitu. Nah, yang berikutnya, ketika adik membeli 1 buah permen dan 3 buah coklat, itu juga sama dengan 5.000. Nah, ini adalah permasalahan fisik, ya. Jadi yang nantinya kita akan berubah ke formulasi matematik. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita harus nyari harga satu permennya berapa atau satu coklatnya berapa? Yaitu karena ini aja, pada umumnya kalau kita membeli sesuatu ini kita membicarakan masalah
Kita misalkan membeli bakso atau mie ayam atau soto, itu kan pertanyaan yang pertama kali sering kita tanyakan kepada penjual adalah berapa harga satu porsi bakso atau satu porsi soto atau satu porsi mie ayam atau satu mangkok, satunya itu harganya berapa ya. Ya jarang-jarang mungkin kalau kita nanya tahu-tahu sama penjual, bang kalau harga 10 mangkok berapa, itu saya kira jarang ya. Jadi intinya dengan kita tahu harga satu ya buat sesuatu tadi yang kita beli tadi, maka kita akan mempersiapkan uang apakah cukup atau tidak untuk membeli itu ya kan? Misalkan harga 5 buah permen itu sama dengan 5.000. Nah, berarti kan kita nyari satu permennya berapa? Permen sama dengan 5.000 dibagi 5 sama dengan 1.000. Nah, berarti satu buah permen ini harganya 1.000 seperti itu. Ya. Nah, kalau kita mau beli 10 permen, nah karena kita sudah tahu satu permennya itu harganya 1.000, maka kita mempersiapkan uang yang seharusnya 10.000 atau lebih, bukan kurangan gitu, karena kita sudah tahu bahwa harga permen itu 1.000 gitu. Beda kalau kita belum tahu, kita bawa uang 7.500 misalnya, beli permennya 10, padahal satu permennya itu 1.000, yang kurangnya 2.500 kan seperti itu. Oke ya, jadi itu mungkin teman-teman tanya kenapa harus seperti itu. Karena dalam hal ini komputer itu yang baca angka dan simbol-simbol, makanya kita dibuka pada formasi matematis. Oke, nah kita akan membuat ini menjadi formasi matematis. Nanti kita kalkulasi matematis. Permen itu kita simbolkan P ya, coklat itu C gitu aja ya. Ini hanya simbol saja ya, atau nilai variabel saja. Jadi ini bisa jadi ini tuh X1, ini X2. Yang permen itu X1, yang coklat itu X2. Ya, bisa saja seperti itu. Ya, itu kita rubah aja jadi X1. Yang permen itu X1, yang coklat itu adalah X2. Nah, jadi seperti ini. Bisa aja ini permen itu A, bisa coklat itu B. Tidak masalah apapun itu simbolnya, yang jelas prinsipnya tetap sama. Ya, bisa seperti itu. Kita pakai satu X2 saja. 2P, maaf, 2X1 ya. 2X1 ditambah 1, langsung X ya, ini karena 1, ditambah X2 sama dengan 5.000. Contohnya 1, jadi instrumen itu berarti X1 ya, ditambah 3 X2 atau 3 coklat tadi sama dengan 5.000. Nah, untuk mempermudah lagi, 5.000-nya itu dijadikan angka 5 saja. Nanti tinggal hasilnya dikalikan 1.000. 2X1 tambah X2 sama dengan 5, dan X1 tambah 3X2. Oke, jadi seperti ini persamaannya ya. 5.000-nya dibagi 1.000, jadinya 5, persamaan yang. Jadi dari formulasi dari permasalahan fisik tadi diturunkan menjadi formulasi matematik. Ya, ini bisa diselesaikan dengan persamaan eliminasi biasa ya. Jadi
persamaan eliminasi biasa itu berarti kita masih mau dan masih mampu untuk menghitung. Tapi pada kalanya nanti kita akan mengalami mencari solusi persamaan linear yang kita sendiri mungkin masih mampu untuk menghitung, tapi belum tentu mau untuk menghitung. Jadi mampu aja menghitung, tapi mungkin lama. Jadi akhirnya kita malas. Nah, saat itulah kita menyerahkan kepada komputer untuk menghitung. Jadi kalau kita tulis ini hasilnya adalah 2x1 tambah x2, kita serahkan eliminasi saja. Kemudian x1 tambah 3x2 sama dengan 5 ya. Nah, ini kita kurangkan ya karena eliminasi. Yang atas ini nanti tetap ya dikali 1, yang bawah dikali 2. Ini kali 2 ya. Yang atas tetap 2x1 tambah x2 sama dengan 5. Yang bawah adalah x1 2x1 ditambah 6x2 sama dengan 10. Nah, seperti ini untuk dikurangi. Kali kurangan ini dicoret ya. Ini menjadi x2 dikurangi 6x2 itu sama dengan minus 5x2 sama dengan 5 kurangi 10 adalah minus x2 sama dengan min 5 bagi min 5 sama dengan 1 istilahnya. Oke. Istilahnya sama dengan 1. Kemudian ya cukup x1-nya di sini saja. X1 tambah, saya ngambil persamaan yang kedua ya, saya ngambil persamaan yang ini ya, yang ini ya. X1 tambah 3x2 sama dengan 5 ya. Kemudian berarti x1-nya kan 2-nya 1 ya. Berarti x1 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 5. Oke. Berarti x1 tambah 3 sama dengan 5. X1 sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi kesimpulannya adalah X1 itu sama dengan 2, X2 sama dengan 1. Nah, kemudian kita masukkan, kita cek di sini ya, apakah benar. Kita cek pakai ini lagi ya. Dan 5. Kita masukkan X1-nya tadi, kalau sini kan 2x1 ya. X1-nya kan nilainya 2. 2 kali 2, terus di sini X2 tambah X2, X2-nya adalah 1. 2 kali 2, 4, ditambah 1 sama dengan 5, berarti terbukti hasilnya adalah ini hasilnya 1 sama dengan 2, X2-nya sama dengan 1. Nah, jadi itu urut-urutan penyelesaian ya secara analitiknya ya. Jadi kita keep dulu hasilnya bahwa X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1. Nah, kita sekarang coba pakai metode numerik ya. Itu punyanya Jacobi. Ini saya maaf ya, ini lupa, ini harusnya dikali 1000 dulu. Berarti yang ini permennya itu tadi harganya 2 kali 1000 jadi 2000 ya. Coklatnya harganya 1000. Jadi seperti itu. Contohnya 2000, coklatnya 1000. Harganya. Nah, kita masuk ke metode Jacobi. Kita coba pakai manualnya. Jadi X
X2-nya adalah X1-nya berapa itu ya? X1-nya tadi dulu sini X1-nya itu sama dengan 2, 2-nya sama dengan 1. Oke. Ini hasil cara analitisnya. Sekarang pakai numerik. Nah, untuk Jacobi itu kita buat persamaannya itu menjadi bisa diiterasikan. Ya, kalau tadi kan analitisnya harus iterasi, dan harus iterasi. Nah, bagaimana kita tulis lagi persamaannya? 2x1 tambah x2 sama dengan 5. Oke. Dan kemudian bawahnya x1 tambah 3x2 sama dengan 5. Nah, syarat untuk metode Jacobi itu nilai diagonal ini dan ini ya, ini tidak boleh lebih besar, karena ini yang akan diambil nanti X1-nya. Tidak boleh lebih besar dari, tidak boleh lebih kecil dari X2-nya. Ya. Jadi di ruas pertama ini, nilai X1 itu tidak boleh lebih kecil dari X2-nya. Itu untuk syarat konvergen. Yang berikutnya, yang ruas 2, ini berarti nilai X2 itu tidak boleh lebih besar dari, tidak boleh lebih kecil dari X1. Saya ulang lagi untuk ruas 1, nilai X1 ini tidak boleh lebih kecil dari X2, karena ini diambil X1-nya. Untuk ruas 2 itu nilai X2 tidak boleh lebih kecil dari X1. Nah, bagaimana kalau tiga variabel? Kalau tiga variabel, misalkan ini ada X1, X2, X3, berarti kalau kita ambil ruas pertamanya, nilai X1-nya itu tidak boleh lebih kecil dari penjumlahan absolut dari X2 dan X3. Nilai X1-nya ini tidak boleh lebih kecil dari penjumlahan absolutnya X2 dan X3. Nah, begitu juga dengan X1 di ruas 2 itu X2-nya tidak boleh lebih kecil dari penjumlahan X1 dan X3 secara absolut. Nah, yang ruas ketiga nanti di bawahnya itu X3-nya berarti tidak boleh lebih kecil dari penjumlahan X1 dan X2 secara absolut. Nah, karena ini contohnya hanya dua persamaan, kita dua persamaan. Jadi kita cek yang pertama itu 2 itu ternyata lebih besar dari 1, ya kan, ini kan 2 ya. Ini 1 kan. Terus yang ruas ini saya kasih tanda mutlak atau absolut. Terus yang bawahnya adalah 3, kita ambil itu. Nah, 3 itu kan lebih besar dari absolut 1. Nah, seperti ini. Jadi ini memenuhi syarat untuk konvergen. Konvergen itu artinya nilai itu akan mengarah ke solusi, ya, bukan malah melebar tapi mengerucut ke solusi dengan error tertentu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ini ya nanti kita supaya ini kan belum bisa dijalankan secara iteratif. Nah, kita buat percamaannya itu dibuat seperti ini. Yang kita lihat ruas 1 dulu. Kita ambil X1-nya ya. 2X1 tambah X2 sama dengan 5. Berarti kalau dirubah, kita pindah-pindah, kita cari supaya di sini X1 itu berarti 2X1 plus ini 2X1. 5 dikurangi X2. X2-nya dipindah ruas kanan. Kemudian X1 sama dengan 5 dikurangi X2 dibagi 2. Nah, ini persamaan yang baru. 1. Ya. Satunya. Nah, untuk X2-nya berarti seperti ini. X1 tambah 3X2 sama dengan 5. Berarti 3X2 sama dengan 5 min X1 dibagi 3. Nah, ini persamaan untuk maaf ya. Belum. Nah, ini baru di sini kita dulu ya. Sama dengan X2 5 min X1 dibagi 3. Nah,
Nah, di sini ada dua persamaan baru yang tentunya ini untuk mencari X1 dan ini untuk mencari X2. Nah, dua persamaan inilah ini dan ya, ini dan ini nanti akan dijadikan untuk iterasi. Oke. Nah, kita tulis lagi di sini persamaannya supaya jelas. Untuk ini kita pakai Jacobi ya. Untuk X1 itu sama dengan 5 min X2 dibagi 2. Ini kita tidak akan membahas model formulasinya, kita langsung ke penerapannya. X2-nya itu sama dengan 5 min X1 dibagi 3. Nah, kemudian kita mulai dari iterasi ke 0. Nah, kalau tidak tinggal kita masukkan saja. X1 yang pertama itu 5. Ya. Ini tebakan awalnya kita mulai dari 0 ya. Jadi maaf, ini tebakan awalnya. Jadi tebakan awal kita mulai dari 0. Artinya X1 itu dimulai dari 0 dulu. X2 itu dimulai dari 0. Nah, nanti ini akan berhenti ketika nilai di iterasi sesudahnya dengan sebelumnya itu sama. Oke. Ya, 5 dikurangi 2. 0 ya, maaf ya. Dibagi 2 sama dengan 2,5 ya. Ya, oke. Nah, X2-nya itu berarti 5 dikurangi 0 dibagi 3. 5 kurang 0 dibagi 3, berarti 5 dibagi 3 ya. 5 dibagi 3 itu sekitar 1,66. Ya, ini dibulatkan lah ya. Nah, ini error masih 2,5, ini juga 1,6. Kita cek dulu iterasi ke satunya. Iterasi 1. X1 sama dengan 5 kurangi. Nah, 5 akan kurangi X2. X2 di sini sudah berubah nilainya menjadi 1,667. Nah, seperti ini. 1,667 seperti ini ya. Dibagi 2 sama dengan, saya sambil pakai kalkulator ya. Kurangi 1,667 itu sekitar 3,333. Maaf, ini dibagi 2 ya. 5 dibagi 2 dibagi 2. Ya, hasilnya sekitar masih sama ya. Ini 1,667 itulah. Ya, intinya ini nanti kan dibulatkan ya. Nah, X2-nya 5 dikurangi X1-nya sudah berubah jadi 2,5 ya. 2,5 terus dibagi ini ya 3. Jadi sama dengan 2,5 dibagi 3. 5 kurangi 2,5 itu adalah 2,5 ya. 2,5 dibagi 3. Hasilnya adalah 0,8333. Nah, seperti ini.
apakah ini X1 dengan X1 sekarang dengan X1 sebelumnya sama? Ternyata masih beda ya. 1,667 dengan 2 kali beda. Berarti iterasi masih dilanjutkan ya. Iterasi masih dilanjutkan. Nah, disinilah kenapa kita butuh yang namanya komputer ya. Ini saya hapus dulu supaya nggak selalu saya hapus. Oke. Nah, berikutnya kita langsung ke iterasi 2. Iterasi 2 dilihat, masukkan lagi formulasinya X1 sama dengan 5 min X2. X2-nya sudah berubah ya. X2 yang dipakai yang ini 0,833 dibagi 2 ya. Sama dengan 5 kurangi 0,8333 sama dengan ya dibagi 2 ya, nilainya 2,083335. Kemudian X1-nya, X2-nya maaf 5 kurangi X1 yang dipakai adalah X1 yang ini ya 1,667 ini ya, masih sama sebenarnya ya, dibagi 3 berarti 5 dikurangi 1,6667 sama dengan dibagi 3, itu hasilnya adalah 1,111 ya, seperti inilah. Nah, apakah ini hasil ini X1 dengan X1 di iterasi sekarang, hasil iterasi sekarang dengan hasil sebelum dibandingkan. Di sini 2,0833. Di sini 1,667, berarti masih beda. Berarti iterasi masih dilanjutkan lagi karena masih beda hasilnya. Kemudian di sini 1,111, di sini 0,833 untuk X2-nya. Berarti masih dilanjutkan lagi. Nah, kenapa harus sama? Karena kalau ketika X2 sekarang dengan X sekarang, nilai X sekarang dengan X sebelumnya itu dikurangkan, itu kalau hasilnya 0, berarti kan sudah nggak ada error gitu. Atau misalkan kalau nilainya hampiran, kita pakai toleransi gitu loh, sampai nolnya itu koma berapa di belakang koma, misalkan 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5 atau sebagainya. Nah, kita coba ini kita prediksi iterasi sampai 100 ya. Nah, ini kita nggak mungkin kayak ini, bukan nggak mungkin ya, mungkin saja kita mampu, tapi apakah kita masih mau menghitung sampai 100 iterasi ya? Kadang sendiri kita, kalau saya sendiri mungkin banyak lupanya, seperti itu. Oke, ya kita masuk ke Excel ya. Untuk metode Jacobi ini kita pakai Excel. Saya tutup dulu, stop share ya. Kita masuk ke Excel. Nah, di Excel persamaan tadi. Jadi ini ya, jadi teman-teman mungkin di persamaan yang tadi kita buat itu, nah ini ya, ini bisa ditulis dulu di catatan ya, supaya tidak lupa, karena ini nanti untuk formulasi yang dimasukkan ke dalam blok Excel-nya ya, formulasi yang dimasukkan ke blok Excel-nya, atau mungkin bisa saya print screen nanti kita ambil, kita masukkan ke Paint ya, kemudian kita istilahnya kopikan ke Excel-nya, bisa copy, kita masukkan ke Excel. Nah, seperti ini ya.
saya stop share, kita masuk ke Excel. Jadi ini, nah ini persamaannya ya. Nah ini persamaannya. Jadi kita pakai iterasi itu, iterasi maksimal ya. Itu dengan ya 100 lah ya. Oke. Nah, tebakan awalnya adalah X1,2 ya. X1 dan X2 dimulai dari 0. Oke. Kalau di metrik ya ini enggak 0 ya, tapi 0 0 0 gitu ya. Di metrik bentuknya 0. Nah, di sini kita masukkan menggunakan iterasi copy. Ya, kita tulis di sini iterasi, kita buat kolom ya. Kita buat di sini X1, di sini X2. Oke. Nah, kita sampai 100 ya. Ini kita buat sampai 100. Kalau sudah 100 ya berhenti ya. Mau nggak mau, karena kita sudah set panjang. Oke, 100. Ini ya. Nah, kita masukkan rumusnya. Jadi maaf ya, ini harusnya dari 0 dulu. Bisa pindah saja ke atas. Ya, dari 0. Oke. X1 sama dengan 5 kurangi X2. 5 dalam kurung ya. 5 kurangi X2. X2 masih 0 kan, ini masih 0 semua. Dibagi 2 sama dengan 2,5. Oke, itu ya. Yang bawahnya sama dengan ini ya, X2 untuk iterasi pertama. Kita kasih dalam kurung supaya aman. 5 kurangi X1 ya. X1-nya kan ini juga masih 0 ya. Dibagi 3. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini untuk hasilnya 2,5 dan X2-nya 1,667 lah. Ini agak panjang ya. Nah, yang bawahnya sama dengan, kita masuk lagi rumus yang sama, formulasi yang sama. 5 dikurang X2 ya, atau 5 min X2-nya kan sudah ini. Nah, kita blok saja ini. Kita klik pakai shift. Nah, oke. Kita kurung, kita bagi. Oke. Itu ya. Hasilnya adalah 1,6 sekian-sekian lah ini ya. Kemudian yang X2-nya, masukkan lagi rumusnya. Yang ini ya, 5 kurangi, X1-nya udah berubah nih, 2,5 nih. Nah, nanti kurung, dibagi 3 sama dengan, nah, kalau sudah seperti ini, ya disinilah kita mulai, ibaratnya kalau boleh itu kita show, atau kita mulai tinggal ngedrag saja ya, seret. Nah, kita bisa lihat perubahan angka-angkanya. Nah, itu kan sudah berubah ya. Jadi ini sesuai hitungan kita ya. Jadi kita kan menghitung sampai iterasi kedua. Nah, iterasi kedua hasilnya seperti ini. Sama. Kita terus. Ini masih antara nilai iterasi sekarang dan sebelumnya itu sama. Terus, ya. Terus, ya ternyata masih belum berubah ya. Terus, oke. Ya, ternyata masih belum berubah. Nah, pakai berubah, kita cek. Ya, ternyata di iterasi
ke 25 ya, itu tidak ada perubahan karena ini ya, ini 2, di sini juga 2 untuk X1-nya, yang X2-nya di sini 1, di sini juga 1. Ini udah nggak berubah. Ini ya kemungkinan besar harusnya sampai bawah juga akan berubah. Tapi kan ini kan sampai iterasi 25 sudah menemukan nilainya 2 dan 1. Ya. Hasil yang sama ketika tadi kita hitung secara analitik. X1-nya 2, X2-nya adalah 1. Ini saya blok, ini hasilnya. Yang kuning ini adalah hasilnya. Nah, sebenarnya kita tidak harus sampai di sini ya. Kalau kita pakai error tertentu, misalkan kita batasi errornya itu, error toleransinya ya, atau ES-nya itu sama dengan 10 atau ini 0,0001. Ini 10 pangkat 4 ini ya. Ya. Ini bisa kita buat seperti ini gitu. Kita cari errornya tiap ya, errornya untuk X1 dan ini error untuk X2. Ini biar nggak terlalu panjang, itu kan kita bisa mengira-ngira. Sebenarnya kan kalau kita lihat dari sini ya, kita lihat di misalkan ini. Nah, dari atau bahkan dari iterasi ke 8 itu sebenarnya sudah kelihatan ya bahwa ini itu hampiran ya. Nilai X1 itu hampiran 2 ya, menghampiri 2, dan nilai X2-nya itu menghampiri 1 ya. Nah, coba kita pakai error itu. Itu berarti sama dengan, kita mulai dari sini errornya karena iterasi ke 1 ya. Sama dengan absolut ya, absolut ini dikurangi ini ya. Oke. Kemudian di sini sama dengan absolut X2 yang sekarang dikurangi X2 yang sebelumnya. Nah, ini kan masih ada errornya ini. Nah, sekarang coba kita drag ya. Nah, ini kan ya, kalau pengen apa namanya, kita lebih jelas iterasi harus dihentikan. Kita bisa menambahkan lagi di sini ya. Apa namanya, tanda supaya kita ini berhenti atau enggak gitu ya. Itu biasanya namanya apa ya, saya lupa namanya, stop iterasi gitu. Ya, yang nyari gampangnya aja lah. Stop iterasi untuk X1, saya lupa dulu namanya apa ya, mungkin teman-teman masih ingat. Jadi stop iterasi untuk X2. Nah, caranya ini pakai if ya. If X1 berarti ini ya. If dalam kurung ya, dalam kurung ini. Sebentar ya. Bentar. Oke ya. Ini aja, ini berarti ER kurang dari, harus lebih kurang ya dari toleransi dari ES untuk X1 ya. X1 dan 2 juga sama. Nanti ini outputnya adalah true or false gitu ya. True atau false. Nah, ini berarti di sini kita cek ya, mulai dari iterasi 1 sama dengan ini ya, kurang dari 0,0001
0, 0, 0, mana 10 pangkat. Ini masih full. Ini juga sama. Ya, kurang dari 0,0001. Nah, kita drag saja. Ini masih false. Nah, di sini sudah true, ya. Di iterasi ke-10 sudah true. Ya, sebenarnya kita bisa menentukan di sini dengan masih false ternyata ya. Kita cek lagi. Ternyata masih false. Jadi ini masih jalan. Ya, ini kita true masih false. Nah, ya di sini ya, karena ini kan udah 2,00, ini udah 4 di belakang koma dan 04 berarti di sini. Nah, di iterasi 12 itu bisa kita hentikan dengan menggunakan ini apa namanya, batas toleransi. Nah, sini kan sudah kelihatan ini 2 ini udah koma 2 untuk X1 nya itu 2,00001071 ini mendekati atau menghampiri 2. Yang ini juga sama, yang keduanya 1,000014,289 ini menghampiri 1. Oke ya, jadi kesimpulannya sama antara analitis dengan numerik ya. Cuman numerik itu kan nilainya hampiran ya. Jadi ya dimaklumi ya. Cuman kalau analitis ya mungkin kita untuk 2 persamaan masih mampu, nggak tahu udah 4 persamaan, 5 persamaan, nah itu harus pakai numerik. Dan dengan saya kira dengan cara yang sama seperti ini. Oke, terima kasih. Nanti kita teman-teman jika ingin berdiskusi bisa menuliskan di kolom komen. Jangan lupa like dan share ya, barangkali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan ini. Tetap belajar. Selamat pagi, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.